maka hendaknya kita taat. Maka dalam kondisi begini kita ceraikan. Kita ceraikan. Meskipun hati berat ya. Namun jika tidak ada sebab syar'i, maka kenapa saya nggak suka aja? Kenapa kurang cantik misalnya? Memang ada gantinya bu. Kurang cantik. Kenapa kurang apa misalnya? Kurang berbobot apa ya, ilmunya atau gimana? Apa ya ada alasan aja. Hafalannya kurang misalnya. Memang anakmu hafalannya banyak. Jadi tidak syar'i, serum tidak syar'i. Maka bagaimana hukumnya dalam hal ini? Para ulama merinci ya. Jika dia tidak terikat hatinya kepada sang wanita, maka lebih baik diceraikan. Mereka menggunakan kaidah bahwasanya taat perintah orang tua hukumnya wajib, sementara bertahan dengan wanita yang tidak begitu dia cintai adalah perkara yang mubah dan yang wajib didahulukan daripada yang mubah, maka hendaknya dia ceraikan. Tapi jika hatinya terikat atau ada maslahat yang besar yang dia tahu, maka tidak perlu taat. Tidak perlu taat. Karena tidak ada maslahat agama dan duniawi. Dia cinta sama istrinya atau dia tahu istrinya orang salehah, wanita salehah, bisa ngurus anak, bisa menundukkan pandangannya, masalahnya apa? Tidak wajib bagi dia untuk taat kepada orang tuanya. Wala ayah, tidak ibunya. Seandainya ibunya marah, dia tidak dianggap berdurhaka. Dia tidak dianggap apa? Durhaka. Paham? Baik, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Bagaimana kalau orang tuanya maksa dia menikah dengan seorang wanita yang tidak dia sukai? Kalau dipaksa menikah dengan seorang wanita yang dia sukai, ya alhamdulillah. Pahala dua, keuntungan mendapat istri yang cantik dan soleha, dan keuntungan berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang seperti ini, ada orang tua yang carikan istri, dipilihkan untuk anaknya, dipilihkan yang cantik, jelita dari keluarga yang saleh, dari bibit bobot bibitnya diperhatikan, kemudian dihadirkan di hadapan anaknya. Nah, silakan nikah, masya Allah. Syukran mami papi. Ini, tapi siapa yang begitu? Dapat keuntungan, dapat istri soleha, dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua. Itu alhamdulillah. Tapi yang musibah kalau disuruh nikah dengan seorang wanita yang dia tidak cintai, repot. Yang milih bapaknya, milih ibunya, suruh nikah. Jadi ini saya sering ditanya, gimana saya dipaksa nikah dengan seorang wanita. Dia bilang kalau kau suka, bismillah. Kalau kau nggak suka, jangan dipaksa. Dan ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika seorang orang tua menyuruh anaknya untuk menikah seorang wanita yang dia tidak sukai, sementara ada wanita yang dia sukai, ya, maka dia tidak wajib untuk taat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangankan wanita, bahkan makanan. Misalnya di depan dia ada pisang goreng, terus di samping kanannya ada pisang goreng, pizza bakar. Kemudian dia suka sekali pada pizza dan dia kurang suka sama pisang goreng. Kalau orang tuanya maksud dia makan pisang goreng dan tidak makan pizza, dia tidak wajib untuk apa? Taat. Padahal itu perkara yang makruh. Kenapa? Kalau dia makan pisang goreng dia tidak begitu suka, dia tersiksa cuma sebentar, 5 menit pisang goreng habis. Dan dia terpaksa meninggalkan pizza yang dia sukai. Tapi kalau dia nurut sama bapaknya makan pisang goreng, dia tersiksa 5 menit. 5 menit minum selesai. Tapi kalau nikah sama perempuan yang tidak sukai, dia menderita berapa lama? Seumur hidup. Dan tidak ada maslahat dalam pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang tidak dilandasi dengan rasa cinta sering berujung dengan keburukan. Saya sering nasihat kalau orang bertanya, Ustaz,
ada wanita soleha, gimana? Saya bilang, kau suka enggak? Kalau kau enggak suka, jangan kau nekat. Biarkan untuk orang lain. Ada yang suka dia nanti. Ya. Ada yang suka dengan dia. Jangan kau nekat. Saya penting agamanya. Tapi kau enggak suka, jangan paksa. Makanya Rasulullah SAW menyuruh untuk nador. Apa tujuan nador? Agar kita tertarik. Ya. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan lebih mengekalkan apa? Kasih sayang di antara mereka berdua. Ya. Jadi disyariatkan nazar untuk ada ketertarikan. Tapi kalau seorang wanita tidak suka, kita maksa untuk menikah, kita akan menzaliminya. Karena kita semuanya hidup dengan apa? Terpaksa. Menciumnya dengan terpaksa, mengulai rambutnya dengan apa? Terpaksa. Salah-salah kita korek, kita sendul kepalanya. Karena kita jengkel, kamu lagi. Dan saya pernah ditanya masalahnya, ketika saya keluar dari masjid, tiba-tiba ada seorang bertanya, Ustaz, saya bertanya sebenarnya, saya mau pengajian online, buru-buru. Kata dia, sebentar 5 menit, Ustaz. Oke, apa pertanyaannya? Ustaz, 2 tahun lalu saya menikah dengan seorang wanita. Saya tidak suka, Ustaz. Tapi wanita tersebut hafal inilah, hafal anulah. Dia soleha, Ustaz. Akhirnya saya pikirkan, saya nikahi. Terus, saya tidak suka sama dia, Ustaz. Sampai sekarang saya tidak suka. Saya menderita setiap berhubungan dengan dia. Terus, tapi saya punya anak. Saya bilang, kau kurang ajar. Terus mau tinggalkan, menyiksa perempuan, kasih orang. Saya bilang, ya susah jawabnya gimana? Susah jawabnya. Ya kamu nggak suka kenapa nekat? Coba dia dapat laki-laki lain yang mencintai dia bahagia. Ya. Oleh karenanya kalau tidak suka jangan apa? Maksa. Meskipun orang tua yang suruh nikah enggak. Kalau mamanya marah, bapaknya marah, la yu'tabar aqan, tidak dianggap sebagai orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Karena hak memilih istri adalah hak anak, bukan hak kedua orang tua. Orang tua hanya bisa mengarahkan, memberi anjuran, menggiring, tapi yang menentukan adalah anaknya. Apalagi pernikahan itu dibangun di atas keridhaan. Kalau tidak ridho, kita jual beli aja harus ridho. Apalagi nikah menjadi teman hidup. Kemudian kita spekulasi ya. Jadi sebagian orang pernah mengutarakan penyesalan kepada saya. Ketika saya mau menikah dia bilang, Firanda teman, nazar ya, jangan lupa nggak nazar. Kenapa? Saya dulu nikah gara-gara lihat tulisan seorang akhwat yang luar biasa, saya tertarik, saya nikah, saya tidak nazar, akhirnya ya saya menyesal. Jadi ya nikah jangan seperti beli kucing dalam apa? Dalam karung. Beli kucing aja bermasalah, apalagi dalam karung. Jadi tidak ada hak atau tidak ada hak bagi orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang. Kita harus paham akan tidak boleh kita maksa anak-anak. Jangan bilang tenang, nanti rasa cinta muncul 2 tahun lagi. 2 tahun itu lama ya. 2 tahun kalau tambah benci gimana ya? Akhirnya kita mendolimi putri orang. Akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian. Kesian ya. Kalau kita tidak nikah, dia akan ada orang yang insya Allah ya suka dengan dia. Baik. Kita lanjutkan.